Bab 1221 Kekuatan Tersembunyi. Scorpion, bawa pestanya dan temukan kesempatan untuk menyerang. Jangan menyerang kecuali kamu benar-benar yakin akan berhasil, Hundred Leaves mengangguk. Setelah memasuki tanah rahasia, selain dari titik awal, tidak akan ada banyak tempat di mana berbagai armada mereka akan bertemu satu sama lain. Hanya mereka yang memilih untuk turun di jalur warisan yang sama yang akan bertemu lagi di titik istirahat, di mana pemain bisa lolos dari pelecehan monster yang terletak di tengah-tengah setiap jalur warisan. Selain dari dua lokasi ini, tidak akan ada kesempatan lain untuk menyerang Si Feng. Oleh karena itu, waktu sebelum berbagai armada memutuskan jalur yang akan mereka ambil adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Meskipun menyerang Si Feng juga berarti memutuskan semua hubungan persahabatan dengan Passing Monarch, dia bersedia mengambil kehilangan ini untuk menyelesaikan pencarian Dewa Iblis. Pesta. Apakah benar-benar dibutuhkan untuk itu? Dia hanya satu orang. Aku seorang diri yang cukup untuk membunuhnya, kata asasin berpakaian hitam menghina saat dia melirik Si Feng. Dia adalah seorang ahli puncak yang dikirim kuil suci untuk melindungi 100 daun secara rahasia. Dia juga seorang asasin puncak yang dikenal hampir semua orang di dunia luar, karena dia peringkat ke-69 di daftar pakar domain dewa. Di seluruh domain dewa, jumlah ahli puncak yang mampu menghentikan pembunuhannya dapat dihitung dengan jari-jari kedua tangan. Membunuh anak nakal yang tidak dikenal akan menjadi sepotong kue untuknya. Tidak perlu memobilisasi seluruh pihak keamanan sama sekali. Untuk memastikan keamanan Hundred Leaves, 6 anggota partai keamanan biasanya bergiliran melindunginya. Selain itu, bahkan yang paling lemah dari mereka adalah di alam air setengah langkah, sementara sebagian besar dari mereka berada di alam air mengalir. Memiliki ke-6 dari mereka mengambil anak secara acak mirip dengan penghinaan kepada mereka. Pada saat ini, 5 anggota partai keamanan lainnya juga mengangguk setuju dengan kata-kata Scorpion. Hanya memiliki pemimpin partai mereka mengambil tindakan sudah bisa dianggap terlalu tinggi kemampuan Si Feng. Lagi pula, tidak ada satu orang pun di SASN yang bisa menghentikan taktik pembunuhan pemimpin mereka. Tidak ada salahnya berhati-hati, pencarian ini sangat penting bagi aku. Jika aku berhasil, aku mungkin bisa meningkatkan lebih lanjut, kata Hundred Leaves dengan nada yang sangat keras. Segera, Scorpion dan yang lainnya gemetar ketika tekanan besar membasahi tubuh mereka. Sementara itu, hanya Scorpion dan anggota partai keamanan yang merasakan tekanan ini, karena itu bukan hasil dari perbedaan kekuatan tetapi perbedaan status. Aku mengerti, kata Scorpion buru-buru menyadari gravitasi masalah ini. Anggota lain dari pihak keamanan juga mengangguk dengan segera, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Setelah itu, Scorpion dan yang lainnya mengaktifkan stealth dan mendekati Si Feng dari arah yang berbeda, jelas berniat untuk membentuk pengepungan yang tidak akan memberi Si Feng kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Sama seperti Scorpion dan yang lainnya secara bertahap menutup jarak ke target mereka, Si Feng melepaskan speedboat Swift Dragon. Begitu Swift Dragon speedboat muncul, badai mengaduk perairan yang sebelumnya damai, pusaran besar terbentuk di dalam air. Seluruh gua bergetar seolah-olah itu akan runtuh setiap saat. Apa yang terjadi? Semua orang secara otomatis bersiaga. Bahaya mengganggu seluruh tanah rahasia. Tidak jarang kesalahan tunggal menghasilkan kematian. Sekarang setelah keributan besar terjadi di gua, bagaimana mungkin semua orang tidak merasa takut? Lihatlah gua yang jauh, Ranger dengan penglihatan baik tiba-tiba berteriak. Segera, semua orang berbalik untuk melihat gua di kejauhan. Pada saat ini, hembusan angin kencang meniup kabut yang memenuhi gua. Meskipun situasi di dalam gua tidak sepenuhnya jelas, semua orang masih bisa melihat apa yang terjadi. Gua, yang awalnya memiliki 12 gua mengarah keluar, memiliki satu lagi ditambahkan ke dalamnya, membuat semua orang tidak sadar. Sementara itu, pintu masuk gua ini sangat besar. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan ini datang sebagai kejutan luar biasa bagi semua orang. Aliansi Kebebasan telah melakukan penelitian mereka tentang situasi di dalam tanah rahasia. Itu memiliki total 12 jalur warisan, dan setiap pintu masuk yang mengarah ke jalur ini berbeda ukurannya. Jalan dibagi menjadi 3 kelompok, mereka yang memiliki pintu masuk dengan diameter 20 yard, diameter 30 yard, dan diameter 50 yard. Semakin besar jalan masuk sebuah jalan, semakin banyak bahaya yang akan ditemui di dalam jalan itu. Ini adalah kesimpulan yang telah ditarik oleh Aliansi Kebebasan setelah ekspedisi terakhir mereka. Karena setiap armada yang memasuki jalur berdiameter 50 telah gagal menginjakan kaki ke area bagian dalam jalan tersebut. Di sisi lain, armada pertama, yang telah memilih jalur 20 diameter, telah berhasil melewati semua jalan. Sementara itu, pintu masuk baru yang muncul memiliki diameter setidaknya 100 yard. Itu bisa dengan mudah mengakomodasi 4 speedboat bergerak secara paralel. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada jalan setapak seperti sebelumnya saat kita di sini. Passing Monarch memiliki pandangan yang bertentangan di wajahnya ketika dia menatap gua besar itu.
Reaksinya adalah karena gua baru ini mungkin merupakan rahasia terbesar dari tanah rahasia naga laut. Hanya saja, dia tidak tahu apakah dia harus memilih jalan ini atau tidak, karena tidak perlu dikatakan bahwa jalan ini tidak diragukan lagi yang paling berbahaya. Namun demikian, jika dia tidak memasuki jalan ini, mungkin tidak ada kesempatan lain untuk melakukannya dalam ekspedisi berikutnya. Lagi pula, tidak ada situasi seperti itu terjadi selama kunjungan terakhirnya di sini. Tidak pasti apakah gua ini akan muncul lagi dalam ekspedisi berikutnya atau tidak. Sebuah kesempatan, hahaha. Kesempatan kita telah datang. Musim panas yang identik dalam kegembiraan dalam situasi ini. Mengirim pesan pribadi ke Heavenly Speeder, dia berkata, ini adalah kesempatan kita. Jika kita mendapatkan warisan terkuat di tanah rahasia naga laut, tidak peduli berapa kali entropi dan yang lainnya memasuki tempat ini. Mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan kita untuk Heavenly Ocean City. Tapi aku takut kesulitan menaklukkannya akan cukup signifikan. Heavenly Speeder, Komandan Armada keempat, berkata agak cemas. Apa yang harus ditakuti? Jangan lupa, kita masih punya bahwa kata identikal samar dengan acuh tak acuh. Jika kita tidak mencobanya sekarang, kita mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain di masa depan. Mengatakan demikian, identikal samar mengeluarkan botol kaca dan segera mulai mengucapkan mantra. Tiba-tiba, sebuah perahu layar kecil dengan dua layar utama muncul di permukaan air. Sebelum ukuran besar perahu layar, bahkan speedboat perunggu tampak tidak berbeda dari perahu kecil. Apakah kartu truf musim panas ini? Rahang komandan armada lainnya jatuh ketika mereka melihat perahu layar kecil. Sampai sekarang, belum ada berita tentang siapapun yang memiliki perahu layar kecil. Melewati raja dan ratusan daun, yang berdiri di kejauhan, mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini, kulit mereka berubah agak jelek. Perahu layar kecil berada pada level yang sama sekali berbeda dari speedboat. Jika speedboat dapat dianggap sebagai senapan mesin, maka sebuah perahu layar kecil mirip dengan tank. Yang terakhir benar-benar bisa menekan yang pertama. Sebuah perahu layar kecil bahkan bisa naik melawan monster laut peringkat tuan besar dengan mudah. Alasannya adalah karena perahu layar dapat menampung lebih banyak penumpang. Hahaha, kita akan pergi ke depan. Begitu perahu layar kecil dilepaskan, identikal samar dan krunya segera naik dan berlari menuju gua terbesar tanpa ragu-ragu. Meskipun perahu layar kecil yang dia miliki hanya peringkat umum, kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh speedboat. Selain itu, dapat menampung hingga 100 penumpang sekaligus, memungkinkan mereka untuk membawa banyak MTS untuk menahan kerusakan dari bos. Setelah memasukkan 8 bronze speedboat yang dimiliki armada kedua dan keempat mereka jelas merupakan armada terkuat di seluruh aliansi kebebasan sekarang. Seperti yang diharapkan dari musim panas. Persiapannya memang luar biasa, Silent Entropy tertawa. Dia kemudian mengeluarkan botol kaca dari tasnya dan mulai mengucapkan mantra juga. Dalam sekejap mata, perahu layar kecil lainnya muncul di hadapan semua orang. Komandan Armada ke-11 naik perahu layar bersama-sama dengan entropi senyap tanpa ragu-ragu. Perahu layar kecil kemudian segera mengejar armada identikal Summer. Sementara itu, dalam hal kekuatan, armada Silent Entropy bahkan lebih kuat karena memiliki total 9 speedboat perunggu. Para komandan armada lainnya tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa armada-armada peringkat teratas telah menyembunyikan banyak kekuatan mereka tidak pernah menduga bahwa armada-armada itu telah bersembunyi ini banyak. Entropi senyap, musim panas yang identik, mata ratusan daun dipenuhi amarah saat dia memelototi dua perahu layar kecil yang menghilang ke gua terbesar. Awalnya, dia telah merencanakan untuk secara langsung menjadi armada pertama aliansi kebebasan dalam ekspedisi ini. Namun, sekarang, kedua orang itu telah merusak rencananya. Daun, melewati raja dan yang lainnya juga mulai bergerak keluar, kata wanita berjubah saat dia menunjuk Si Feng dan yang lainnya, yang kapalnya sudah menuju ke gua terbesar. Apakah mereka kehilangan akal sehat? Ratusan daun dipenuhi dengan kebingungan ketika dia melihat kelima speedboat yang dengan cepat bergerak menuju gua terbesar juga. Bab 1222 Warisan Dewa Laut. Daun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengejar. Wanita berjubah itu bertanya pada Hundred Leaves ketika dia menyaksikan speedboat berlayar. Mereka telah merencanakan untuk berangkat setelah pihak Scorpion membunuh Si Feng, tetapi mereka tidak mengharapkan hal seperti ini. Mengejar, kita tidak bisa membiarkan mereka mendahului kita. 100 daun mengerutkan kening. Dengan enggan, dia menarik botol kristal hitam pekat dari tasnya. Tidak seperti yang lain yang membacakan mantra untuk melepaskan kapal mereka, Hundred Leaves melemparkan botol hitam ke dalam air. Celepuk. Ketika botol kristal itu tenggelam ke dalam air, sebuah arai sihir hitam besar muncul di permukaan. Perahu layar kecil, bahkan lebih besar dari Silent Entropy dan Identical Summer, muncul dari susunan ajaib yang tercakup dalam pola-pola ajaib. Setelah anggota Armada 8 naik,
armada ke-10 bergabung dengan mereka di perahu layar kecil ini. Jelas bahwa armada ke-8 dan armada ke-10 telah sepakat untuk bekerja sama. Komandan armada yang tersisa mengungkapkan senyum pahit ketika mereka melihat ini. Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan mereka. Kesenjangannya terlalu luas. Berbagai armada berniat untuk bersaing untuk peringkat ketiga di Freedom Alliance. Namun, setelah melihat satu perahu layar kecil satu demi satu, mereka telah kehilangan hati untuk melakukannya. Bahkan mendapatkan Legacy of the Sea dari gua-gua lain tidak akan mengubah hasilnya. Botol ajaib. Si Feng agak terkejut melihat perahu layar kecil muncul dari arah air sihir besar. Yayasan kuil suci benar-benar mengesankan. Botol ajaib bisa berisi segudang item. Nilai botol berubah berdasarkan pada item yang terkandung di dalamnya. Misalnya, jika botol ajaib menyimpan perahu layar kecil, itu bisa dengan mudah bernilai beberapa ribu emas. Ini karena botol ajaib tidak jatuh dari monster. Sebaliknya, itu adalah harta yang hanya bisa diperoleh dengan menyerbu reruntuhan kuno. Namun, botol ajaib memiliki satu kesalahan fatal, mereka adalah item sekali pakai. 100 daun tidak bisa diremehkan. Dia benar-benar mendapatkan perahu layar kecil tanpa ada yang tahu. Saudara Ye Feng, mari kita pilih gua yang lain. Kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Ketika Passing Monarch menyaksikan armada 100 Leaves mendekat, ia mempertanyakan gagasan untuk bersaing untuk warisan terbesar di tanah rahasia naga laut. Bahkan jika mereka memiliki speedboat rahasia perak Si Feng, itu akan membuang-buang waktu. Selain itu, sekarang 100 Leaves juga memasuki gua terbesar. Armada ketiga mereka tidak memiliki pesaing di gua-gua lainnya. Mereka bisa mendapatkan legasi dengan lebih mudah. Melirik Silent Entropy dan yang lainnya, yang sudah memasuki gua terbesar, Si Feng mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Menurut perjanjian kami sebelumnya, warisan pertama yang kami dapatkan adalah milik kamu, sedangkan warisan kedua milik aku. Gua mana yang harus kita pilih? Ini, Passing Monarch ragu-ragu. Jika diberi pilihan, dia tidak akan pernah rela meninggalkan warisan tanah naga laut terhebat. Namun, dengan begitu banyak kompetisi yang kuat dalam satu gua, tidak diketahui apakah dia bisa mendapatkan legasi atau tidak. Dia dibuat dengan keragu-raguan. Kenapa kita tidak mencobanya? Jika kami pikir itu tidak mungkin, kami bisa menyerah pada gua terbesar. Passing Monarch memutuskan setelah mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut. Itu tidak akan terjadi. Jika kamu membuang waktu terlalu banyak sebelum menuju ke gua lain, apa yang akan terjadi pada warisan aku? Kenapa kita tidak melakukan ini? Kami akan membagi waktu menjadi 2. Kami masing-masing akan mengambil komando armada selama 5 jam. Kami akan menyimpan panen yang kami dapatkan selama perintah kami. Jika kami melakukannya, aku tidak keberatan jika kamu ingin bergabung dengan kompetisi di gua terbesar, kata Si Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak ada di sini sebagai buruh gratis. Setelah melihat situasinya sendiri, dia tidak lagi tertarik pada Legacy of the Sea. Dia ingat sesuatu tentang Legacy of the Sea dari Freedom Alliance. Di masa lalu, salah satu alasan mengapa aliansi kebebasan dapat bergerak tentang lautan domain dewa tidak terbantahkan adalah sejumlah besar pemainnya yang telah mendapatkan Legacy of the Sea. Bahkan berbagai super guild telah menghindari memprovokasi aliansi tanpa alasan yang jelas. Alasan lain adalah buku cuaca kuno Silent Entropy. Pemain yang memegang buku cuaca kuno bisa memanipulasi cuaca di suatu daerah. Ketika digunakan dalam pertempuran laut, seseorang dapat menawarkan keuntungan lingkungan mutlak bagi pihak mereka. Ada desas-desus bahwa Silent Entropy telah mendapatkan Ancient Weather Book ketika dia mendapatkan legasi Dewa Laut. Aliansi kebebasan memperoleh warisan laut mereka dari tanah rahasia naga laut. Setelah memperhitungkan informasi yang diberikan Raja lewat tentang tanah rahasia, tidak sulit untuk menentukan bahwa Entropy Senyap telah memperoleh warisan Dewa Laut di sini. Di masa lalu, warisan Dewa Laut telah dikenal sebagai salah satu dari 4 warisan besar di laut. Sekarang setelah warisan terkuat di tanah rahasia telah muncul, buku cuaca kuno akan tersedia juga. Sementara dia bisa mengabaikan warisan Dewa Laut, buku cuaca kuno adalah barang yang sangat penting. Ketika digunakan dalam pertempuran laut, itu adalah senjata strategis. Tidak apa-apa. Namun, kami akan membagi waktu kami 4/6. Aku mendapat 6 jam. Nanti, aku akan menggunakan 1 jam untuk menguji air. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kami akan beralih ke gua-gua lain. Ini juga akan memberi kamu kesempatan untuk mempelajari kesulitan gua terbesar, kata Passing Monarch. Baiklah. Ayo lakukan itu. Kalau begitu, Si Feng tersenyum sebelum mengambil kontrak. Setelah itu, keduanya memperbarui kontrak mereka. Passing Monarch menghela napas lega saat dia dengan cepat mengarahkan armada ke gua terbesar. Pada kenyataannya, gua rahasia tanah adalah portal yang akan mengangkut pemain ke ruang lain. Ketika kapal-kapal armada ketiga memasuki gua terbesar, setelah beberapa menit hanyut di sepanjang arus deras, armada meninggalkan gua dan muncul di hadapan sebuah pulau besar.
Pulau itu memiliki pantai berpasir putih dan langit biru-biru di atasnya. Itu tampak seperti surga. Pulau ini tidak lain adalah titik istirahat mereka. Pulau lain menunggu di seberang surga ini. Tidak seperti pulau pertama, awan gelap dan gemuruh menutupi langit di atas pulau kedua. Orang juga bisa melihat banyak monster laut besar berkeliaran di pulau itu. Disinilah legasi bersembunyi. Armada Silent Entropy dan Identical Summer sudah melibatkan monster laut ini dalam pertempuran. Mengapa ada begitu banyak monster laut? Passing Monarch terkejut ketika dia melihat makhluk-makhluk itu. Armada Silent Entropy dan Identical Summer berdiri melawan lebih dari 20 monster laut. Monster laut ini terlihat seperti kura-kura laut, tetapi tidak seperti kura-kura laut normal, tanduk panjang tumbuh dari kepala monster ini. Tubuh mereka juga mengeluarkan busur listrik biru, dan semua serangan mereka menggunakan petir. Tidak hanya serangan mereka yang sangat cepat, tetapi mereka juga mengandung kekuatan penghancur besar. Thunder Horn Beast, monster laut, Tuan, level 51, HP 35 juta per 35 juta. Meskipun armada Silent Entropy dan Identical Summer masing-masing memiliki perahu layar kecil, kapal-kapal mereka menderita terhadap begitu banyak binatang tanduk guntur. Jika bukan karena perahu layar kecil mereka yang menerima serangan paling berat, mereka pasti sudah dimusnahkan. Lewat Monarch memucat saat melihat ini. Speedboat tidak punya peluang melawan monster-monster itu. Armada ketiga bahkan tidak bisa mencapai pulau itu. Jika mereka tidak bisa sampai di pulau itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan legasi? Di tanah rahasia naga laut, semua warisan berada di tengah pulau warisan di akhir setiap gua. Peran kapal adalah untuk mengangkut para pemain melalui rintangan dalam perjalanan ke pulau warisan. Namun, dengan begitu banyak monster laut di garis luar, orang bisa membayangkan berapa banyak monster laut menunggu mereka di sekitar pulau warisan. Mereka benar-benar bergerak cepat. Pada saat ini, Hundred Leaves juga muncul dari gua. Ketika dia melihat pertempuran yang sedang berlangsung, dia hanya tersenyum dan berkata, "Sepertinya warisan ini ditakdirkan untuk menjadi milikku." Pada saat berikutnya, perahu layar kecil dan speedboat perunggu dalam armada Hundred Leaves diiris melalui air menuju pulau warisan, melewati Thunder Horn Beast. Mengaum, ketika armada Hundred Leaves memasuki batas luar, sekelompok besar Thunder Horn Beast menerobos permukaan air, menyerang armada Hundred Leaves. Peng, 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 serangkaian sambaran petir membombardir armada. Namun, perahu layar kecil Hundred Leaves tidak menunjukkan niat untuk menghindari serangan. Sebaliknya, ia terus maju. Ketika sambaran petir berjarak 30 yard dari perahu layar kecil, mereka menghilang menjadi seolah-olah mereka telah bertemu penghalang tak terlihat yang meniadakan serangan magis. Dalam waktu singkat, armada Hundred Leaves menerobos blokade dan memasuki batas dalam. Bab 1223 Siapa yang mengatakan kita tidak punya perahu layar? Mereka berhasil melewati itu dengan mudah. Passing Monarch mulut ternganga ketika dia melihat armada Hundred Leaves melewati batas luar. Meskipun perimeter luar tidak besar, masih ada sekitar 5.000 yard untuk diseberang untuk mencapai perimeter dalam. Menyeberangi jarak seperti itu saat menghadapi serangan lebih dari 20 Thunder Horn Beast lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan armada Silent Entropy belum melintasi setengah jarak dan sudah kehilangan 4 pemain. Jelas bahwa armada Silent Entropy akan kehilangan lebih dari 20 orang pada saat mereka mencapai batas dalam. Tentu saja, armada Silent Entropy dapat menggunakan metode lain yang akan menimbulkan lebih sedikit kerugian, secara bertahap membunuh Thunder Horn Beast. Namun, membunuh monster laut akan memakan banyak waktu. Sementara itu, mereka hanya punya 10 jam di dalam tanah rahasia naga laut. Jika mereka membuang 1 atau 2 jam di batas luar, mereka harus membuang lebih banyak waktu di batas dalam. Pada saat mereka mencapai pulau warisan, mereka sudah kehabisan waktu untuk mencari legasi. Melihat armada Hundred Leaves memasuki batas dalam, Identical Summer menjadi cemas. Legasi on the island adalah yang pertama datang, pertama dilayani. Semakin cepat mencapai pulau itu, semakin tinggi peluang mereka mendapatkan legasi. Semua MTS, bergiliran mengaktifkan skill penyelamatan hidup kamu. Kita memaksakan jalan kita, perintah musim panas identik, menggertakkan giginya. Sekelompok 6 MT menyerbu dek perahu layar kecil, menerima serangan Thunder Horn Beast. Kapal itu menerbangkan monster apapun di jalan mereka dengan tembakan meriam. Sisi Silent Entropy bernasib jauh lebih baik daripada armada lainnya. Silent Entropy telah menggunakan gulir sihir defensif tingkat 3 untuk menerima serangan level 51 Lords. Pada saat kedua armada telah mencapai batas dalam, perbedaan antara armada Silent Entropy dan Identical Summer sangat jelas dalam sekejap. Armada Silent Entropy tidak kehilangan 1 pemain pun. Di sisi lain, armada Identical Summer kehilangan 17 pemain, dengan 5 di antaranya adalah MTS. Para pemain yang mati akan secara otomatis bangkit di pulau yang tersisa.
Mereka tidak akan bisa bergabung kembali dengan pasukan utama dan harus menunggu teman mereka untuk mengambil mereka atau dikirim keluar dari pulau rahasia begitu waktu habis. Untungnya, hukuman mati di tanah rahasia itu mirip dengan Dungeons. Oleh karena itu, pemain yang meninggal hanya akan kehilangan sebagian kecil dari EXP mereka. Komandan, apakah kita masih menunggu? Tanya Blue Joy Passing Monarch, sedikit khawatir di matanya. Jelas bahwa dia tidak optimis tentang peluang mereka menembus batas luar. Lupakan. Ini terlalu sulit, tidak perlu bagi kita untuk membuang daya tahan speedboat kita di sini, kata Passing Monarch, menghela nafas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah pada warisan terbesar karena area ini jauh lebih menantang daripada yang dia bayangkan. Dengan kekuatan armada mereka, mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai pulau warisan. Tunggu, kata Si Feng tiba-tiba. Jika kamu benar-benar ingin mencapai pulau itu, kami tidak sepenuhnya kehabisan pilihan. Sementara binatang tanduk guntur menakutkan, setelah menonton mereka selama beberapa waktu. Si Feng bisa mengatakan bahwa sebagian besar serangan Lords adalah sihir. Orang lain mungkin merasa sulit untuk bertahan terhadap serangan magis, tetapi bagi Si Feng, itu adalah tugas yang sederhana. Saudara Ye Feng, kamu punya rencana? Passing Monarch bertanya dengan rasa ingin tahu. Thunder Horn Beast ini sangat cepat. Bahkan Bronze Speedboats tidak bisa berlari lebih cepat dari mereka. Jika mereka dikelilingi, mereka akan sama sekali tidak berdaya. Mereka akan membutuhkan perahu layar kecil untuk memaksa membuka jalan. Aku akan menarik perhatian monster laut ini sementara speedboat kamu menggunakan kesempatan untuk melewati mereka, Si Feng menjelaskan. Passing Monarch dikejutkan oleh kata-kata Si Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa Si Feng rela mengorbankan speedboat sebagai umpan. Namun, karena Si Feng bersedia melakukannya, dia tidak akan keberatan. Sementara itu, Hundred Leaves dan yang lainnya, yang saat ini sedang beristirahat di tepi perimeter bagian dalam, memperhatikan armada Passing Monarch yang melaju ke arah perimeter luar. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri, cemooh identikal Summer. Apakah mereka benar-benar berharap untuk melewati binatang tanduk guntur tanpa perahu layar kecil untuk membuka jalan? Apakah mereka benar-benar perlu membuang waktu di sini? 100 daun memutar matanya saat dia melihat Passing Monarch. Tidak ada cara untuk memperbaiki kapal seseorang di dalam tanah rahasia naga laut. Jika Thunder Horn Beast membombardir armada Passing Monarch, bahkan dengan pemain yang memecah kerusakan, daya tahan speedboat akan berkurang dengan cepat. Setelah daya tahan sebuah kapal mencapai 0, itu tidak akan berguna. Bahkan jika armada Passing Monarch melarikan diri dengan speedboat mereka yang utuh dan melanjutkan ke gua-gua lainnya, peluang mereka untuk mendapatkan legasi akan berkurang karena daya tahan yang hilang. Meskipun, melihat dari sudut pandang lain, fakta bahwa Passing Monarch dan yang lainnya bersedia untuk mencoba mencapai pulau warisan ini menguntungkan Hundred Leaves. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Si Feng dan menyelesaikan pencarian Dewa Iblis. Pada saat ini, Si Feng mengarahkan Swift Dragon Speedboat ke batas luar. Thunder Horn Beast segera muncul dari air, satu demi satu, dengan cepat mengelilingi Speedboat Swift Dragon. Pada saat yang sama, listrik berkumpul di tanduk mereka ketika mereka bersiap untuk menyerang. Namun, Si Feng tidak memperhatikan monster-monster ini saat ia melanjutkan menuju sekelompok monster laut di depannya. Melihat banyak busur petir ke arahnya, Si Feng mengaktifkan Magic Barrier. Membuat Swift Dragon Speedboat kebal terhadap kerusakan sihir dan mengurangi kerusakan fisik yang diterima 60% selama 10 detik. Setelah memblokir serangan, Swift Dragon Speedboat tiba di depan kelompok Thunder Horn Beast, membiarkan monster laut mengelilinginya. Sudah berakhir, Passing Monarch hanya bisa menghela nafas. Jika Thunder Horn Beast besar mengepung speedboat, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Bodoh sekali, dia mengorbankan speedboat tanpa biaya apapun. Musim panas identik tertawa. Di masa lalu, dia selalu melihat Passing Monarch sebagai saingannya. Bagaimanapun, keduanya telah bertarung untuk waktu yang lama, dan pria itu telah menyebabkan banyak masalah baginya. Namun, sekarang, Passing Monarch tidak lagi menjadi ancaman. Satu-satunya saingannya sekarang adalah entropi senyap dan ratusan daun. Saat lebih banyak guntur hornbeats berkumpul di sekitar Swift Dragon Speedboat, kemungkinan Si Feng menerobos pengepungan semakin kecil. Namun, bukannya khawatir, senyum muncul di wajah Si Feng. Sudah waktunya untuk bergerak. Si Feng mengamati sekelilingnya dan memperhatikan bahwa hampir 80% dari Thunder Horn Beast telah berkumpul di sekitarnya. Energi pulsa, meriam naga. Tiba-tiba, riak biru menyebar dari Swift Dragon Speedboat, melumpuhkan Thunder Horn Beast di sekitarnya. Pada saat yang sama, sinar hitam putih meluncur keluar dari haluan Swift Dragon Speedboat. Di saat berikutnya, 3 Thunder Horn Beast yang memblokir cara speedboat rahasia perak telah diledakkan kembali. Pada saat yang sama, ketiga dewa kehilangan masing-masing 2 juta HP. Permukaan air ambruk pada kekuatan balok hitam.
Tiba-tiba, jalan kosong dibuka sebelum Swift Dragon Speedboat. Si Feng mengaktifkan Accelerate, meningkatkan 100% movement speed A Euro Swift Dragon Speedboat. Sebelum Thunderhorn Beast bisa bereaksi, Swift Dragon Speedboat telah melesat menjauh dari pengepungan dan berjalan ke perimeter bagian dalam. Sementara itu, Passing Monarch dan yang lainnya merobek air ke batas dalam dari arah lain. Karena hanya 5 Thunderhorn Beast yang mengejar kelompok Passing Monarch yang terdiri dari 4 bronze speedboat, mereka dapat lolos dengan kerusakan minimal. Daya tahan speedboat mereka hanya sedikit berkurang. Adapun monster laut yang tersisa mengejar speedboat Swift Dragon, karena lumpuh, kecepatan gerakan mereka telah berkurang menjadi kurang dari setengah dari aslinya. Akibatnya, jarak antara mereka dan speedboat rahasia perak dengan cepat meningkat. Pada saat efek kelumpuhan hilang, Swift Dragon Speedboat sudah lebih dari 300 yard jauhnya. Pada saat itu, semua yang bisa dilakukan oleh Thunderhorn Beast adalah menonton ketika Swift Dragon Speedboat memasuki batas dalam. Apa peringkat speedboat itu? Ratusan daun berkedip karena tatapannya mengikuti Swift Dragon Speedboat yang tidak terluka. Jadi, apakah pakar Passing Monarch ini direkrut? Tidak buruk. Kinerja speedboat Swift Dragon juga mengejutkan Identical Summer. Meriam utama speedboat cukup kuat untuk melemparkan 3 Thunderhorn Beast. Bahkan perahu layar kecilnya tidak mampu melakukan hal seperti itu. Namun, mereka tidak akan mendapatkan lebih jauh. Mereka tidak akan pernah mencapai pulau itu. Kata-kata musim panas identik mendapatkan persetujuan dari orang-orang di sekitarnya. Perbedaan antara kesulitan perimeter dalam dan luar adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun seseorang harus menghadapi lebih sedikit monster laut di batas dalam, monster-monster ini jelas lebih kuat. Selain itu, kondisi untuk menyeberangi batas dalam berbeda. Setelah memasuki batas dalam, mereka melihat penghalang ajaib di sekitar Pulau Warisan. Itu jelas bahwa mereka diharuskan untuk membunuh monster laut pelindung sebelum mereka bisa berlabuh. Namun, monster laut yang menjaga batas dalam termasuk satu level 55 King Class Sea Monster dan 2 Great Lords. Tanpa perahu layar kecil, mustahil untuk mengalahkan kekuatan sekuat itu. Kasihan sekali, Brother Monarch. Bahkan jika kamu membuatnya di sini, semuanya gratis. Tanpa perahu layar kecil, kamu ditakdirkan untuk tetap berada di batas dalam, musim panas identik tertawa. Namun, yakinlah, kamu setidaknya berada di peringkat ke-7. Hanya saja, kamu tidak akan lagi dapat menggunakan galangan besar. Ketika Passing Monarch memperhatikan armada Silent Entropy yang bertarung dengan monster laut kelas 55 level 55, rahangnya jatuh saat dia kehilangan hati. Monster laut kelas raja yang menjaga batas dalam jauh lebih kuat dari yang sebelumnya mereka lawan. Itu hanya seorang dewa besar, sedangkan ini adalah seorang dewa agung. Selain itu, yang sekarang adalah tingkat yang lebih tinggi. Swift Dragon Speedboat milik Si Feng Secret Silver tidak akan pernah bisa menahannya. Selanjutnya, monster laut kelas raja didampingi oleh 2 monster laut berperingkat tuan besar. Siapa bilang kita tidak punya perahu layar kecil? Tiba-tiba Si Feng bertanya. Bab 1224 Penilaian Kekuatan Tempur. Kamu punya perahu layar kecil? Musim panas yang identik menatap Si Feng seolah-olah pria itu menceritakan lelucon paling lucu di dunia. Meskipun Identical Summer tidak mengatakan hal lain, tidak ada yang meragukan kekejian di matanya. Anggota aliansi kebebasan lainnya menyeringai mendengar kata-kata Si Feng. Bocah itu pasti tahu cara menyombongkan diri. Bahkan kuil suci kami belum memperoleh perahu layar kecil sampai saat ini. Bagaimana mungkin sebuah tim petualang independen tanpa latar belakang mungkin memilikinya? Wanita berjubah dari kuil suci itu tertawa pelan. Kuil suci adalah salah satu dari super guild yang mulai mengembangkan kekuatan angkatan lautnya di awal permainan. Namun bahkan sekarang, itu hanya menemukan botol ajaib yang berisi perahu layar kecil, bukan perahu layar kecil yang sebenarnya. Mereka telah mendapatkan botol ajaib ini dari reruntuhan kuno di Seasen. Untuk botol ajaib ini, kuil suci telah mengorbankan puluhan ahli dan ribuan elit. Adapun entropi silent dan musim panas identik, sementara keduanya hanya memperoleh perahu layar kecil karena keberuntungan, mereka juga mendapat dukungan dari pendukung yang kuat. Kekuatan yang mendukung entropi senyap, khususnya, cukup kuat sehingga bahkan kuil suci menghindarinya dengan mudah memprovokasi itu. Passing Monarch hanyalah pemain independen dengan kekuatan individu yang hebat. Tim petualang angkatan laut yang dia bentuk tidak memiliki dukungan dari kekuatan besar. Adalah suatu keajaiban bahwa ia telah memimpin timnya untuk menjadi armada ketiga aliansi kebebasan. Memperoleh perahu layar kecil adalah hal yang mustahil bagi Passing Monarch. Saudara Ye Feng, apakah kamu benar-benar memiliki perahu layar kecil? Passing Monarch menatap Swordsman dengan kaget. Dia sudah menyelidiki Zero Wing dan mengetahui bahwa persekutuan tidak memiliki kekuatan angkatan laut tertentu. Persekutuan bahkan belum mulai mengembangkan kekuatan angkatan lautnya. Zero Wing telah fokus bersaing dengan berbagai guild besar di darat selama ini. Fakta bahwa Zero Wing memiliki speedboat rahasia perak sangat mengejutkan.
Bahkan sekarang, tidak seorang pun di seluruh aliansi kebebasan memiliki speedboat rahasia perak. Blue Joy, yang berdiri di samping, berkedip karena heran. Dia bertanya-tanya apakah si Feng hanya membuat klaim untuk menyelamatkan armada ketiga dari penghinaan. Kamu akan tahu begitu kamu melihatnya, kata si Feng sambil melihat sekelilingnya. Dia jelas bisa merasakan keraguan dan jijik setiap orang mengarahkan jalannya. Setelah itu, ia mengambil botol kristal halus dari tasnya dan mulai mengucapkan mantra. Dengan setiap syair si Feng dinyanyikan, kabut hitam muncul dari botol kristal, menyelubungi sebagian besar air laut sebelum Swift Dragon Speedboat. Tiba-tiba, perahu layar perak muncul di depan para pemain ini. Perahu layar perak ini tidak lebih kecil dari perahu layar 100 Leaves telah dipanggil dengan Magic Bottle. Selain itu, rune ajaib menghiasi setiap inci dari perahu layar perak. Pada pandangan pertama, jelas bahwa perahu layar perak adalah peringkat yang lebih tinggi daripada Common Entropy Silent Sailboats dan musim panas identik dipanggil. Perahu layar kecil ini tidak lain adalah perahu layar berperangking peringkat perunggu yang ia peroleh dari monster laut kelas raja yang sebelumnya ia bunuh. Mustahil. Kapan perahu layar kecil menjadi begitu umum? Semua orang terpana. Tak satu pun dari mereka yang bisa mempercayai mata mereka. Hanya siapa pria itu? 100 daun mengalihkan pandangannya ke si Feng ketika dia melihat perahu layar bertanduk satu. Pertama, pria itu telah mendapatkan hadiah dari Dewa Iblis. Kemudian dia mengungkapkan speedboat tingkat tinggi. Sekarang, ia mengungkapkan perahu layar kecil. Jika seseorang mengklaim bahwa pria ini tidak didukung oleh kekuatan besar, dia tidak akan mempercayainya. Aku benar-benar meremehkanmu, Monarch. Aku tidak pernah berpikir kamu akan merekrut ahli seperti itu. Namun, kamu tidak akan pernah sampai ke pulau itu. Pada akhirnya, melewati tes batas dalam tergantung pada kekuatan seseorang, musim panas identik mendengus. Dia kemudian mengarahkan perahu layarnya ke pulau warisan untuk menantang monster laut di sekelilingnya. Melewati armada Monarch mungkin telah melintasi perimeter luar dengan beberapa trik. Tetapi perimeter bagian dalam mengharuskan mereka untuk menghadapi serangan bersama dari Grand Lord peringkat si monster kelas raja dan 2 Great Lords. Tanpa mengalahkan monster-monster ini, mereka tidak akan diizinkan untuk berlabuh di pulau itu. Meskipun armada Passing Monarch sekarang memiliki perahu layar kecil, kerugian armada masih jelas. Armada tidak memiliki tenaga manusia. Armada ketiga hanya diperbolehkan membawa 90 anggota ke Tanah Rahasia, sementara Identical Summer, Silent Entropy, dan armada 100 Leaves masing-masing memiliki lebih dari 100 orang. Tidak hanya mereka dapat menggunakan perahu layar kecil mereka, yang dapat menampung 100 penumpang, dengan potensi penuh mereka. Tetapi mereka juga memiliki orang tambahan untuk mengendalikan beberapa speedboat perunggu. Di sisi lain, armada Passing Monarch bahkan tidak memiliki cukup pemain untuk mengerahkan perahu layar kecil ke potensi penuhnya. Bagaimana mungkin armada Passing Monarch mungkin mengalahkan si monster kelas raja? Pada saat yang sama, anggota armada ketiga menatap si Feng dengan kagum. Brother Ye Feng, terima kasih, sungguh. Namun, aku masih berniat untuk menyerah pada gua ini. Passing Monarch sangat berterima kasih kepada si Feng. Pada kenyataannya, si Feng bisa dengan mudah memutuskan untuk tidak membantunya. Bagaimanapun, keduanya telah sepakat bahwa mereka akan menentukan panen satu sama lain berdasarkan waktu. Namun, ketika Passing Monarch telah melihat monster laut kelas raja yang jauh, dia memutuskan untuk mengalah. Paus ajaib, makhluk raja laut, monster laut kelas raja, Tuan Agung. Level 55. HP 200 juta per 200 juta. Razor Shark, makhluk raja laut, monster laut, Tuan Besar. Level 55. HP 80 juta per 80 juta. Melihat statistik monster laut ini, bahkan seorang pakar angkatan laut seperti Passing Monarch merasa tidak berdaya. Hanya satu tuan besar peringkat Razor Shark sudah merupakan musuh yang sulit, belum lagi 2 dan paus sihir. Tanpa puluhan speedboat menyerang pada saat yang sama, praktis mustahil untuk mengalahkan ketiga monster laut. Sementara itu, armada Entropi senyap, musim panas identik. Dan 100 daun yang dikomandoi memiliki harapan kemenangan karena mereka masing-masing memiliki sekitar 7 atau 8 speedboat perunggu untuk membantu mereka. Misalnya, perahu layar kecil Silent Entropy saat ini sedang menangkap paus ajaib sementara 2 speedboat perunggu lainnya menangani Razor Heart. Adapun speedboat yang tersisa, mereka memfokuskan tembakan mereka pada Razor Heart. Meskipun setiap bronze speedboat hanya menimbulkan sekitar minus 200.000 kerusakan, total kerusakan dari 6 atau 7 bronze speedboat masih melampaui pemulihan pertempuran monster laut. Hanya masalah waktu sebelum speedboat berurusan dengan 2 Razor Heart. Setelah kedua monster laut itu ditangani, armada Silent Entropy akan perlahan, tapi pasti, mengurangi HP paus ajaib. Di sisi lain, mereka bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan tempur maksimum dari perahu layar kecil mereka. Bagaimana mereka akan mengurangi HP monster laut? Oleh karena itu, daripada membuang waktu di sini, menjelajahi gua-gua lain akan lebih bermanfaat.
Dengan kekuatan armada mereka, mereka tidak akan memiliki masalah mendapatkan 2 warisan. Brother Monarch, karena kamu ingin menyerah, mengapa kamu tidak membiarkan aku memerintahkan armada selama 4 jam pertama? Tanya Si Feng. Melewati keputusan Monarch tidak terlalu mengejutkannya. Setelah semua, menilai kekuatan tempur lawan adalah dasar-dasar menjadi seorang ahli. Jika Passing Monarch bahkan tidak bisa melakukan itu, dia tidak akan menjadi ahli sama sekali. Hanya saja, penilaian Passing Monarch sedikit berbeda dari penilaiannya. Brother Ye Feng, apakah benar-benar ada alasan untuk membuang waktu di sini? Melewati Monarch tidak dapat menemukan apa yang ada dalam pikiran Si Feng. Sudah jelas bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk menang, namun pendekar pedang ini bersikeras untuk melompat ke rahang kematian. Namun, ketika Passing Monarch melihat tekad di mata Si Feng, dia tidak punya pilihan selain mengangguk, berkata, baiklah, kalau begitu. Kami akan mengikuti perintah kamu selama 4 jam ke depan. Setelah 4 jam ini habis, kami akan segera pergi. Setelah itu, kedua belah pihak memperbarui kontrak mereka lagi. Dari 4 jam berikutnya, armada ketiga akan berada di bawah perintah Si Feng. Setelah menemukan tidak ada yang salah dengan kontrak, Si Feng menyimpannya dengan puas. Ayo pergi. Si Feng tersenyum pada paus sihir yang jauh. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan perahu layar bertanduk 1, tapi dia tahu. Sementara si kelas si monsters cukup kuat, bronze boatbot tidak bisa diremehkan juga. Setelah itu, Si Feng mengalokasikan tugas kepada anggota armada ketiga. Swift Dragon Speedboat dan salah satu dari speedboat perunggu masing-masing memiliki 20 awak. Sementara masing-masing dari 3 speedboat perunggu yang tersisa memiliki pesta yang terdiri dari 6 orang. Anggota armada yang tersisa akan naik perahu layar bertanduk 1 dan berurusan dengan paus ajaib. Ini gila, kami hanya akan memiliki 32 orang di kapal terkuat kami? Bagaimana kita akan menahan paus sihir? Ketika Passing Monarch dan yang lainnya melihat distribusi Si Feng, mereka bingung. Armada lainnya memiliki 3 partai MT penuh masing-masing membelah kerusakan paus sihir. Armada itu juga memiliki anggota kru lain di perahu layar kecil mereka berbagi kerusakan. Hanya dengan begitu mereka dapat meminimalkan kerusakan pada perahu layar mereka. Kalau tidak, sebelum armada mereka masing-masing bahkan menghabiskan 1 Razor Shark, perahu layar mereka akan melapor untuk bertugas di loker Davy Jones. Namun, Si Feng bersikeras pengaturan ini, dan Passing Monarch tidak punya pilihan selain setuju. Lagi pula, Si Feng sekarang memegang otoritas atas armada. Apalagi, perahu layar itu milik Si Feng. Ketika perahu layar bertanduk 1 mendekati pulau, paus sihir dan 2 Razor Hak muncul dari air. Bingkai besar mereka menyerupai gunung besar, menghalangi pulau warisan dari pandangan. Mulailah, Si Feng menembakkan kanon guntur ke paus ajaib. Bab 1225 Perkemahan perahu layar kecil dari perunggu. Daun, jarak serangan paus sihir ini terlalu lebar. Kami tidak akan bertahan pada tingkat ini. Kita perlu menggunakan Magic Scrolls, wanita berjubah dari kuil suci itu berkata, mengerutkan kening pada sisa daya tahan perahu layar mereka. Razor Hak hanya dewa besar. Selain itu, keterampilan mereka monoton, membuat serangan mereka mudah dihindari. Bronze Speedboats lebih dari cukup untuk mengatasi Razor Sharks. Masalahnya adalah paus ajaib. Meskipun Grand Lord canggung dan lambat, dan pola serangannya tidak terlalu kompleks, itu masih merupakan musuh yang kuat. Selain dari headboots yang kejam, serangan utama paus sihir adalah Ice Meteor dan Ichical Rain. Saat melemparkan meteor es, paus ajaib akan memanggil bola es raksasa. Bahkan dengan 6 MT berbagi kerusakan serangan, semua 6 akan kehilangan lebih dari 2/3 dari HP mereka. Selanjutnya, Grand Lord sering menggunakan meteor es. Hanya ketika ke-18 MTS itu bergiliran memblokir mereka dapat mengikuti serangan. Beban pada tabib juga sangat besar karena satu kesalahan bisa menjadi akhir dari pesta MTS. Namun, ini bukan tantangan terbesar tim. Ichical Rain the Magic Well adalah apa yang membuat semua orang terdiam. Ketika paus ajaib melemparkan hujan es yang tak terhitung jumlahnya akan turun dari langit. Meskipun setiap es hanya menghasilkan sekitar minus 10.000 kerusakan dan dapat dengan mudah diblokir oleh pemain manapun, mereka tidak bisa mengimbangi berapa banyak es yang membombardir kapal mereka. Bisa dikatakan bahwa skill ini secara khusus menargetkan kapal. Pada saat durasi Ichical Rain berakhir, perahu layar kecil mereka akan kehilangan sekitar 3 atau 4 poin daya tahan. Jika mereka melanjutkan pertempuran gesekan ini, keawetan perahu layar kecil 700 mereka akan sudah lama mencapai titik terendah sebelum mereka bisa mencukur 200 juta HP paus ajaib. Tentu saja, monster laut kelas raja bukan musuh yang mudah. 100 daun mengerutkan kening saat dia melihat kumpulan es lainnya terbentuk di langit. Dia kemudian berkata kepada wanita berjubah, gunakan gulir pemanggilan tingkat 3. Mintalah makhluk yang dipanggil itu berbagi bagian dari kerusakan Ichical Rain. Wanita berjubah itu mengangguk sebelum mengambil gulir pemanggilan tingkat 3 dan mengucapkan mantra.
Dengan makhluk yang dipanggil Tier 3 berbagi kerusakan, perahu layar kecil hanya kehilangan 1 titik daya tahan pada saat skill berakhir. Pada saat yang sama, wanita berjubah mengarahkan sebagian dari serangan meriam perahu layar ke salah satu Razor Sharks yang jauh, membantu speedboat perunggu dalam merobohkan HP Tuan Agung. Akibatnya, 80 juta HP milik Razor Shark menurun pada tingkat yang terlihat. 95%, 94%, 93%, daun, melewati raja dan yang lainnya tampaknya mengambil tindakan. Ketika wanita berjubah itu mengendalikan makhluk yang dipanggil. Dia melihat perahu layar bertanduk satu bergerak lebih dalam ke batas dalam, dan perasaan aneh muncul di dadanya. Melewati armada Monarch hanya memiliki 90 anggota. Bahkan dengan perahu layar kecil, tim sekecil itu tidak cukup untuk mengalahkan paus ajaib. Ahli manapun yang layak garamnya harus mengetahui hal ini, apalagi seorang komandan armada seperti Passing Monarch. Mereka benar-benar mendorong ke depan. 100 daun melirik si Feng, yang berdiri di atas perahu layar bertanduk satu. Sambil tersenyum, dia bergumam, orang yang sangat menarik. Dia sangat akrab dengan Passing Monarch. Sementara standar pertempuran individu Passing Monarch tidak terlalu tinggi, kemampuan kepemimpinannya dan penilaian untuk kekuatan monster adalah kelas 1. Dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa si Feng telah membujuknya untuk melakukannya. Silent Entropy dan Identical Summer juga memperhatikan pendekatan perahu layar bertanduk satu. Mereka tidak menyerah, tanya musim panas identik menghina. Aku ingin melihat sampai kapan mereka bisa bertahan. Saat ini, armadanya nyaris tidak bergerak melawan 3 monster penjaga. Dia masih tidak tahu apakah timnya bisa membunuh paus ajaib. Namun dalam kasus armada Passing Monarch, hanya membunuh 2 Razor Shark akan menjadi tantangan besar. Saat pikiran seperti itu mengalir di benak berbagai komandan, seberkas emas meledak dari busur perahu layar bertanduk satu, menghantam kulit tebal paus sihir. Ledakan. Saat itu menyerang, sinar emas mengukir luka kecil dari sisi paus ajaib, darah biru tumpah ke dalam air. Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan seperti itu? 100 daun terkejut. Tidak peduli berapa kali perahu layar kecilnya menyerang paus sihir, mereka hanya mengambil sebagian kecil dari HP Grand Lord. Serangan perahu layar tidak dapat menyebabkan cedera besar pada Grand Lord. Bagaimana mungkin perahu layar ini memiliki meriam tingkat tinggi? Mungkinkah itu telah dimodifikasi? Saat Identical Summer menatap luka pada tubuh paus sihir. Di domain dewa, tidak ada kapal yang statis. Mereka semua bisa dimodifikasi. Hanya, ada batas seberapa banyak kapal dapat dimodifikasi dan diperkuat karena bahan konstruksi kapal adalah faktor pembatas. Selain itu, sangat sulit untuk memodifikasi dan memperkuat kapal. Tugas itu membutuhkan pemain lifestyle dengan peringkat tinggi. Untuk memodifikasi kapal, seseorang juga harus mengambil risiko mengurangi kualitas kapal atau menghancurkannya sama sekali. Oleh karena itu, bahkan sekarang, tidak ada yang benar-benar berani memodifikasi kapal mereka yang berharga. Aero, marah, paus sihir memukuli ekornya dengan keras dan mendorong dirinya ke arah perahu layar bertanduk satu. Kedua Razor Shark mengikuti setelah paus sihir. Tembakan meriam bronze Small Boatbot sangat mengesankan. Si Feng sangat puas dengan hasil ini. Melihat paus sihir dan Razor berenang lebih dekat, dia mengaktifkan Thunder Blast, gerakan terkuat perahu layar bertanduk satu. Serangan ini beberapa kali lebih kuat daripada Swift Dragon Speedboat's Dragon Cannon. Segera, beberapa ular petir keemasan melonjak ke depan, menghasilkan kerusakan dahsyat ke area 530 yard di depan perahu layar bertanduk satu. Saat ular kilat emas merayap menuju paus sihir dan Razor Shark, ketiga monster laut itu menunjukkan sedikit ketakutan, mencoba menghindari serangan yang masuk. Sayangnya, Thunder Blast bukanlah tembakan meriam. Sebaliknya, itu adalah serangan magis yang disalurkan dari arah sihir. Itu berkali-kali lebih cepat daripada tembakan meriam. Lengkungan petir emas telah melintasi beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Boom, boom, boom. Ketika kilat emas melesat melewati paus sihir dan Razor Shark, ketiga monster laut itu berteriak dalam persatuan yang menyakitkan. Paus sihir dan Razor Shark semuanya dalam keadaan menyedihkan. Paus ajaib ditutupi dengan luka-luka dengan darah biru segar yang mewarnai air. Kerusakan lebih dari minus 900.000 telah muncul di atas kepalanya. Adapun Razor Shark, banyak area tubuh mereka hangus hitam. Kedua Great Lords jelas telah menderita luka serius, secara signifikan mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Masing-masing telah kehilangan lebih dari 2 juta HP dalam serangan itu. Thunder Blast mungkin membuat semua orang yang hadir terpana. Ini tidak mungkin. Para pemain yang menonton secara naluriah menolak untuk menerima kenyataan ini. Mereka telah tinggal di SASN sepanjang karir mereka di Guts Domain. Mereka telah kehilangan hitungan berapa kali mereka bertarung dengan monster laut. Karenanya, pemahaman angkatan laut mereka berada di puncak domain dewa. Namun, serangan perahu layar satu bertanduk itu sulit dipercaya. Saudara Ye Feng, hanya apa peringkat perahu layar kamu?
Passing Monarch menelan ludah saat dia melihat Razor Sharks yang terluka parah. Baru sekarang dia mengerti mengapa Si Feng begitu percaya diri. Dengan senjata seperti itu, tidak heran mengapa Si Feng tidak khawatir membunuh paus sihir. Bagaimana menurutmu? Si Feng tersenyum misterius, tidak menawarkan jawaban konkret. Pemain masih berasumsi bahwa perahu layar kecil mirip dengan speedboat, yang hanya memiliki celah kecil di antara masing-masing peringkat. Mereka belum menyadari betapa besar perbedaan antara perahu layar kecil peringkat umum dan peringkat perunggu. Dalam hal daya tembak, perahu layar perunggu kecil dapat menyaingi speedboat emas baik. Ini adalah alasan bahwa penilaian Passing Monarch tentang kekuatan tempur masing-masing pihak tidak benar. Brother Monarch, kalian berurusan dengan Razor Heart. Pastikan kamu memikat mereka satu sama lain. Serahkan paus ajaib kepada aku, Si Feng menginstruksikan setelah memperhatikan paus sihir dan Razor Heart. Kamu akan berurusan dengan hal itu hanya dengan satu kapal? Tidakkah kita akan memotongnya terlalu dekat? Petik 2.